Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nila Forensic English Family. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan forensik kita dengan judul Aspek Mediko-Legal Pelayanan Medis, Praktek Kedokteran dan Malpraktek. Slide-nya agak banyak ya, jadi jangan ditinggal tidur sambil didengarkan. Semoga bermanfaat. Tiap profesi memiliki kode moral, suatu kode etik tersendiri. Kode etik profesi dalam hal ini terdiri atas aturan kesopanan, aturan kelakuan, sikap antar para anggota profesi sendiri. Etik berasal dari kata Yunani ethos yang berarti yang baik, yang layak. Ini merupakan norma-norma, nilai-nilai atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Etik profesi yang tertua adalah etik kedokteran. Etik kedokteran yang dewasa ini merupakan suatu kode dilandaskan pada lapal sumpah Hippocrates. Bisa di browsing nanti ya. Tenaga kesehatan yang diatur berdasarkan PP nomor 32 tahun 96 mencakup 7 kategori. 1. Tenaga medis, dokter dan dokter gigi. 2. Tenaga keperawatan. 3. Tenaga kefarmasian. 4. Tenaga kesehatan masyarakat. 5. Tenaga gizi. 6. Tenaga keterapian fisik. 7. Tenaga keteknisian medis. Kode etik Kepmenkes RI 23 Oktober 1969 dan Kepmenkes RI nomor 434 Menkes SK /SK/10/1983 tentang kode etik kedokteran Indonesia. Kode etik adalah pedoman perilaku yang berisi garis-garis besar, pemandu sikap dan perilaku, menyangkut dua hal yang harus diperhatikan. 1. Etik jabatan atau medical ethic, etik asuhan kedokteran atau etik of medical care. Ada dua ya, etik jabatan dan etik asuhan. Etik jabatan menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan sikap dokter dengan sesama teman sejawat, para pembantunya sama tenaga medis tadi ya atau tenaga kesehatan, serta terhadap masyarakat dan pemerintahan. Sedangkan etik asuhan merupakan etik kedokteran untuk kehidupan sehari-hari mengenai sikap dan tindakan dokter terhadap penderita atau pasiennya atau customernya yang menjadi tanggung jawabnya. Kode etik ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kode Ki atau kode etik tadi mengatur hubungan antar manusia, mencakup kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter terhadap pasien, kewajiban terhadap sejawat, dan kewajiban terhadap diri sendiri. Hubungan dokter pasien yang baik hanya dapat dicapai jika masing-masing pihak benar-benar menyadari hak dan kewajibannya serta memahami peraturan perundangan yang berlaku. Jadi perlu hubungan baik yang harmonis dan seimbang. It's often said that a good physician-patient relationship is the best prophylactic against physician-patient relationship is the best prophylactic against malpractice suit. Jadi dalam arti ini hubungan harmonis dan seimbang ini bisa jadi profilaksis ya, terapi profilaksis dan profilaksis yang paling efektif termasuk dalam hal mencegah tindakan malpraktek. Hubungan dokter pasien yang sempurna akan terbentuk dengan kesadaran bahwa hak dan pelayanan kesehatan merupakan hasil kontrak. Jadi ada kontrak tertulis maupun tidak antara dokter dan masyarakat serta dokter pasien
serta orang berhak mendapat kesempatan akan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Pola hubungan dokter dengan pasien itu ada beberapa. Ada activity passivity, ini pola hubungan klasik. Jadi seolah-olah dapat melaksanakan ilmunya tanpa campur tangan pasien. Contoh, ini tanpa campur tangan pasien ya. Pasien tidak sadar atau gawat darurat atau gangguan mental berat. Jadi keputusan semua di tangan dokter tanpa menunggu persetujuan pasien. Kemudian hubungan berikutnya itu guidance cooperation, ini dengan membimbing dan kerjasama. Jadi tidak semata-mata dokter yang menjalankan kekuasaan, tapi adanya kerjasama dengan pasien. Jadi pasien diwujudkan dengan menuruti anjuran dan nasihat dokter. Dalam hal ini kasus-kasus yang tidak terlalu berat dan penyakit baru. Jadi ada guidance dan ada cooperation, ada membimbing dan kerjasama. Hubungan selanjutnya adalah mutual participation. Jadi filosofi ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama. Pasien berperan secara aktif dalam pengobatan dirinya. Dalam keadaan pasien cukup intelek, penyakit kronis, atau memelihara kesehatan. Contoh ya, misalnya pasien sakit hipertensi. Dokter mau memberikan obat apa gitu. Tapi atas masukan pasiennya, mungkin dokter mengubah sedikit meralat keputusannya ya. Misalnya, dok saya tidak cocok dengan obat ini, saya lebih cocok dengan obat ini. Bolehkah dok saya minta obat ini? Nah itu jadinya ada mutual participation, adanya peran serta partisipasi dari dua belah pihak. Hubungan dokter dengan teman sejawat, kita bahas hubungan selanjutnya ya. Tadi ada dokter dengan pasien, dengan teman sejawat. Pasal 15, saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Pasal 16, setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari teman sejawatnya tanpa persetujuannya. Jadi jangan ada ya antar dokter satu dengan yang lain itu saling memburukkan. Apalagi di hadapan pasien ya. Atau mengambil pasien dokter yang lainnya. Kecuali kemauan pasiennya sendiri ya, tanpa adanya bujukan dari dokter yang kedua atau dokter selanjutnya. Selain itu, dokter juga ada memiliki kewajiban terhadap dirinya. 1. Setiap dokter berkewajiban memelihara kesehatan supaya dapat bekerja dengan baik. Contohnya ya, kalau ingin praktek, kalau tidak perlu bergadang ya, atau kalau harus istirahat yang cukup, kalau tidak ada keperluan mendesak istirahat ya, atau keperluan darurat, atau misalnya dokter jangan sampai mabuk-mabukan, apalagi kalau misalnya mabuk sebelum praktek ya. Kemudian 2, pasal lain yang hendaklah senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi sangat penting mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan. Jadi untuk mengupdate ilmu dan keahliannya. Kita membahas dengan prima facie. Dalam menjalankan profesi kedokteran harus berdasarkan principle based ethic atau prima facie. Prima facie terdiri dari 4. 1. Beneficent atau prinsip berbuat baik. 2. Non-malfeasant, prinsip tidak merugikan. 3. Autonomi, prinsip menghormati otonomi untuk melakukan atau memutuskan apa yang dikehendaki terhadap dirinya sendiri. 4. Justice atau prinsip keadilan. Jadi jika tidak bisa, ini misalnya ya, kepepet, tidak bisa berbuat baik, misalnya tidak bisa melakukan suatu terapi, setidaknya harus non-malfeasant atau tidak merugikan. Jangan berbuat sesuatu yang merugikan.
Jadi kalau tidak bisa melakukan, silahkan rujuk ke dokter lainnya, itu contohnya ya. Otonomi ini dalam artian pasien sendiri bisa dalam keadaan sadar masih bisa memutuskan apa yang hendak diturutnya ataupun tidak. Ini hak otonomi pasien. Kemudian justice ini jadi untuk memberi terapi kepada pasien yang satu dengan pasien yang lain dengan kondisi yang sama, harus dengan terapi yang sama. Harus ada prinsip keadilan, tidak memandang segi ekonomi, segi ras, suku dan sebagainya. Tindakan medis ada tindakan profesional dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan dan menghilangkan atau mengurangi penderitaan pasien. Jadi antara dokter dan pasien, keduanya membentuk hubungan medik dan hubungan hukum. Dalam melaksanakan hubungan antara dokter dan pasien diatur dengan undang-undang atau peraturan tertentu agar harmonis dalam pelaksanaannya. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum administratif. Pidana kalau masalah perlukaan dan sebagainya, perdata untuk perjanjian, administratif untuk izin praktek dan sebagainya. Secara material, suatu tindakan medik tidak bertentangan dengan hukum jika, jadi tidak ada salahnya melakukan suatu tindakan medik jika ada indikasinya, sesuai standar, disetujui oleh pasien. Jadi 3 itu. Ada indikasi, sesuai standar, dan disetujui pasien. Perikatan dokter dengan pasien bisa diikat karena undang-undang dan bisa karena perjanjian. Situasi normal sumbernya dengan perjanjian keterikatan tersebut. Tidak bisa secara tidak tertulis, contohnya persetujuan perjanjian tersebut, misalnya pasien datang ke tempat praktek dokter atau ke rumah sakit, itu adanya menunjukkan adanya kehendak si pasien untuk mengadakan perikatan. Kemudian penerimaan oleh pihak rumah sakit atau dokter itu menunjukkan adanya kesediaan juga untuk melakukan perikatan. Tindakan medis yang kemudian dilakukan menunjukkan bahwa perikatan itu benar-benar terjadi. Jenis-jenis perikatan dokter dengan pasien ada 2, ada resultat verbintenis dan inspanning verbintenis. Resultat ini berdasarkan hasil ya, outcome. Jadi dianggap memenuhi perikatan jika hasil kerja dokter telah terpenuhi. Perikatan misalnya cabut gigi tidak akan dianggap selesai jika giginya belum tercabut ya. Atau misalnya dokter mengoperasi plastik supaya cantik, dianggap belum menyelesaikan perikatan jika pasiennya belum cantik setelah dioperasi plastik ya, seperti itu contohnya. Kemudian kebanyakan dari kita melakukan inspanning verbintenis, yaitu perikatan dengan didasarkan pada usaha yang sungguh-sungguh. Jadi tidak hanya melihat hasil ya. Kalaupun hasilnya tidak sesuai yang diinginkan tetapi usahanya sudah sangat sungguh-sungguh, itu dianggap sudah melaksanakan kewajiban, sudah menyelesaikan perikatan. Disebut juga transaksi terapeutik. Prestasi, pengertian prestasi. Prestasi adalah memenuhi perikatan, sama dengan memenuhi kewajiban dalam perikatan. Tadi tergantung ya, verbintenis atau resultat. Objek perikatan dalam ilmu hukum disebut dengan istilah prestasi. Jadi kalau memenuhi kewajiban dianggap telah berprestasi.
Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Jadi dalam artian tadi kembali ke prima facie, misalnya kalau tidak mampu melakukannya dirujuk ke tempat lain, itu tidak melakukan sesuatu yang tidak atau bukan wewenangnya atau dia tidak bisa melakukannya. Itu juga bisa dianggap suatu prestasi. Wan prestasi kebalikannya, tuh kegagalan dalam memenuhi perikatan atau melanggar kewajibannya. Wan prestasi ya. Atau ingkar janji. Dikatakan wan prestasi jika tidak berprestasi sama sekali, atau berprestasi tetapi tidak sesuai, atau berprestasi tetapi terlambat. Ini hak-hak pasien dan kewajiban pasien yang patut diketahui. 1. Hak pasien adalah atas perawatan. 2. Untuk menolak cara perawatan tertentu. Tadi ada hak otonomi ya, prima facie tadi. Hak untuk memilih dokter, hak informasi, hak menolak perawatan tanpa izin, hak atas rasa aman, hak untuk mengakhiri perawatan, hak untuk menerima pendapat dokter lain. Tadi mengakhiri perawatan bisa APS ya. Pendapat dokter lain, second opinion, dan hak mendapatkan isi rekam medis. Kewajiban pasien yaitu memberikan informasi secara lengkap dan jujur tentang kesehatannya. Pada kasus pandemi seringkali contohnya misalnya pasien tidak jujur sehingga mencelakakan tidak hanya dirinya tetapi juga mencelakakan dokter dan tenaga medis lainnya. Ini contoh bahwa pasien telah melanggar kewajibannya ya. Kedua, kewajiban pasien adalah memenuhi nasihat dan petunjuk dokter. Jadi jangan menuntut kesembuhan jika tidak memenuhi nasihat dan petunjuk dokter. Ketiga, memenuhi ketentuan yang berlaku dan memberikan imbalan jasa. Ini hak dan kewajiban dokter lagi ya. Kewajiban dokter memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan SOP. Merujuk pasien bila tidak mampu, menjaga rahasia pasien, melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, menambah mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. Ya, pertolongan darurat ini adalah perikatan atas dasar undang-undang ya. Hak dokter memperoleh perlindungan hukum, memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi, standar prosedur operasional, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, dan menerima imbalan jasa. Oke, kita membahas lagi tentang praktik kedokteran. Praktik kedokteran bukanlah suatu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran tertentu yang memiliki kompetensi, yang memiliki standar, diberi kewenangan oleh institusi yang berwenang di bidang itu dan bekerja sesuai standar dan profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesinya. Secara teoritis dan konseptual, antara masyarakat profesi dengan masyarakat umum sudah terjadi suatu kontrak, doktrin sosial kontrak, dan yang memberikan masyarakat profesi hak untuk melakukan self-regulating atau otonomi profesi, dengan kewajiban memberikan jaminan bahwa profesional yang berpraktek hanyalah profesional yang kompeten dan melaksanakan praktek profesinya sesuai standar. Apa yang dimaksud dengan sikap profesionalisme? Ini tidak hanya di kalangan dokter ya kita bahas, tetapi semua kalangan yang dianggap profesional. Sikap profesionalisme adalah sikap yang bertanggung jawab dan arti sikap dan perilaku yang akuntabel kepada masyarakat, baik masyarakat profesi maupun masyarakat luas, termasuk di sini klien. Ciri suatu profesi adalah kompetensi dan kewenangan yang selalu sesuai dengan tempat dan waktu, sikap yang etis sesuai dengan etika profesi, bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh profesi, dan khusus untuk profesi kesehatan ditambah dengan sikap altruis atau rela berkorban. Fungsi dari Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran untuk mengatur
kedokteran dengan tujuan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Sistem yang kompleks umumnya ditandai dengan spesialisasi dan interdependensi. Dalam suatu sistem yang kompleks, satu komponen dapat berinteraksi dengan banyak komponen lain, kadang dengan cara tak terduga atau tak terlihat. Semakin kompleks dan ketat suatu sistem, akan semakin mudah terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, praktek kedokteran haruslah dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Setiap tindakan medis mengandung resiko buruk, sehingga harus dilakukan tindakan pencegahan ataupun tindakan mereduksi risiko. Namun demikian, sebagian besar diantaranya tetap dapat dilakukan karena resiko tersebut dapat diterima. Dalam hal ini dapat diterima tidak dianggap suatu kejahatan ya, sesuai dengan state of the art ilmu dan teknologi kedokteran. Risiko yang dapat diterima adalah risiko-risiko sebagai berikut. 1. Risiko yang derajat probabilitas dan keparahannya cukup kecil, dapat diantisipasi, diperhitungkan, atau dapat dikendalikan. Misal, efek samping obat perdarahan dan infeksi pada pembedahan, ini risiko yang masih dapat diterima ya. Kedua, risiko yang derajat probabilitas dan keparahannya besar pada keadaan tertentu, tapi harus dilakukan karena merupakan salah satu cara, satu-satunya cara yang harus ditempuh atau the only way, terutama dalam keadaan darurat. Jadi kedua ini bisa dianggap benar, tidak melakukan kesalahan ya. Kedua jenis risiko di atas apabila terjadi bukan menjadi tanggung jawab dokter sepanjang telah diinformasikan kepada pasien dan telah disetujui. Pada situasi ini adalah manfaat pelaksanaan informed consent. Jadi setiap tindakan harus diinformasikan apa itu bentuk tindakannya, apa tujuannya, termasuk risiko yang terjadi jika dilakukan tindakan itu. Dan semua harus dijelaskan secara verbal maupun tertulis, dan harus ditandatangani oleh pasien atau keluarga atau yang bertanggung jawab. Suatu risiko atau peristiwa buruk yang tidak dapat diduga atau diperhitungkan sebelumnya atau unforeseeable atau unpredictable yang terjadi saat dilakukan tindakan medis yang sesuai standar tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dokter atau pemberi pelayanan medis, misalnya reaksi hipersensitivitas, emboli air ketuban dan sebagainya. Jadi kalau tidak diprediksi sebelumnya, secara umum ya, kasus-kasus kebanyakan ini kasus yang sangat jarang sekali atau mungkin tidak pernah terjadi, ternyata terjadi sesuatu yang tidak diperhitungkan sebelumnya, maka itu bukan suatu kejahatan atau tidak dapat dituntutkan tanggung jawab kepada dokter atau pemberi pelayanan medis. Setiap cedera yang lebih disebabkan karena manajemen kedokteran daripada akibat penyakitnya disebut adverse event. Adverse event ternyata disebabkan oleh error sehingga dianggap sebagai preventable adverse event. Jadi masih bisa di error, preventable adverse event. Error sendiri diartikan suatu kegagalan melaksanakan suatu tindakan atau error of execution atau lapses atau slip atau penggunaan rencana tindakan yang salah dalam mencapai tujuan tertentu. Error of planning atau mistake. Dalam kedokteran semua error dianggap serius karena dapat membahayakan pasien. Jadi sebelumnya preventable artinya sudah diprediksi sebelumnya. Ini bisa berakibat ini bisa berakibat ini, tetapi tetap saja dilaksanakan atau tidak ada tindakan pencegahan, maka ini dianggap suatu kesalahan.
kesalahan bisa akibat beberapa kemungkinan. Satu, hasil dari suatu perjalanan penyakit sendiri, tidak berhubungan dengan tindakan medis. Dua, hasil dari suatu risiko yang tidak dapat dihindari, yaitu risiko yang tidak dapat diketahui sebelumnya, unforeseeable, unpredictable, atau risiko yang meskipun telah diketahui sebelumnya tetapi dianggap acceptable. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Ketiga, hasil dari suatu kelalaian medik. Keempat, hasil dari suatu kesengajaan. Jadi ada 4 kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, alasannya tadi. Kita kembali ke error tadi, ada active error dan ada latent error. Active errors terjadi jika pada tingkat operator garis depan dan dampaknya segera dirasakan. Sedangkan latent error cenderung berada di luar kendali operator garis depan, seperti desain buruk, instalasi yang tidak tepat, peliharaan yang buruk, kesalahan pemutusan manajemen, dan struktur organisasi buruk. Contoh ya, misalnya pada saat operasi, active error ini contohnya kesalahan si operatornya, si dokter bedahnya, ini dianggap active error. Sedangkan latent error misalnya contoh misalnya meja operasinya posisinya tidak pas, terlalu rendah atau terlalu tinggi, atau misalnya instalasi gas mediknya yang salah mengisi jenis gas, ini disebut latent error. Latent error merupakan ancaman besar bagi keselamatan atau safety dalam suatu tindakan yang kompleks, oleh karena sering tidak terdeteksi dan dapat mengakibatkan berbagai jenis active error. Sebagai contoh adalah sistem pendidikan dokter spesialis yang mahal, pembolehan dokter bekerja pada banyak rumah sakit, tidak adanya sistem yang menjaga akuntabilitas adalah latent error yang dirasa sebagai error. Namun sebenarnya merupakan akar dari kesalahan manajemen yang telah banyak menimbulkan unsafe condition dalam praktek kedokteran di lapangan. Bila suatu saat unsafe condition ini bertemu dengan unsafe act atau active error, maka terjadilah suatu accident. Dalam hal ini perlu kita pahami bahwa penyebab suatu accident bukanlah single factor, melainkan multiple factors. Pendapat yang mengatakan bahwa kecelakaan dapat dicegah dengan desain organisasi dan manajemen yang baik akhir-akhir ini sangat dipercaya kebenarannya. Konsep safety dalam hal fashion safety, biasa akreditasi ya, akreditasi fasilitas kesehatan yang pada mulanya diberlakukan di dalam dunia penerbangan, akhir-akhir ini diterapkan oleh Institute of Medicine seluruhnya sekarang ya, tidak hanya di Amerika. Keselamatan pasien diartikan sebagai penghindaran, pencegahan, dan perbaikan terjadinya adverse events atau freedom from accidental injury. Keselamatan tidak terdapat pada diri individu, peralatan, maupun bagian departemen atau unit, melainkan muncul dari interaksi komponen-komponen dalam sistem. Jadi semuanya harus safe ya. Tuntutan hukum yang diajukan oleh pasien dan keluarganya kepada pihak rumah sakit atau dokternya dari waktu ke waktu semakin meningkat keseringannya ya. Tuntutan hukum tersebut dapat berupa tuntutan pidana maupun perdata. Kebanyakan akibat teori hukum kelalaian. Jadi tidak sengaja ya, namun dianggap lalai. Kita ke definisi malpraktik. Jadi, malpraktik ini bukanlah monopoli profesi medis, melainkan seluruh profesi. Bisa profesi hukum, profesi akuntan, dan lain-lain. Dari segi hukum dapat ditarik pemahaman bahwa malpraktik adalah tindakan yang sengaja, ini yang paling buruk ya, seperti pada misconduct atau perbuatan buruk tertentu secara sengaja. Dua, tindakan kelalaian atau negligence.
Ketiga, sesuatu kurang mahiran atau ketidakkompetenan yang beralasan. Jadi 3 hal ini yang memotivasi atau menjadi latar belakang terjadinya malpraktik. Bisa karena memang disengaja, bisa karena lalai, bisa karena dia tidak mahir atau tidak kompeten. Untuk lalai dibagi lagi menjadi 3, lalai malvision, misvision, dan non-vision. Malvision ini adalah tindakan yang ditempuh atau tidak ada indikasinya ya, tindakan melanggar hukum atau tidak tepat atau tidak layak. Jadi pilihan tindakan tidak sesuai indikasi. Misvision ini pilihan tindakan ini sesuai indikasi, tapi pelaksanaan yang kurang tepat atau tidak sesuai SOP. Sedangkan non-vision artinya tidak melakukan tindakan yang padahal itu indikasi hukum, ada indikasi dilakukan ya. Jadi tidak melakukan tindakan yang diperlukan. Bentuk kelalaian di atas sejalan dengan bentuk error, mistake, slip, dan lapse yang telah diuraikan sebelumnya. Namun pada kelalaian harus memenuhi 4 unsur kelalaian. Jadi tadi kelalaian itu harus ada 4 unsur ini. Ingat ya. Adanya kerugian. Sedangkan error tidak selalu mengakibatkan kerugian. Latent error tidak secara langsung menimbulkan dampak buruk. Kelalaian medis adalah suatu bentuk dari malpraktek medis, sekaligus merupakan bentuk malpraktek yang paling sering. Jadi malpraktek tadi ada 3, ada yang secara sengaja, ada yang karena lalai, yang ketiga karena tidak kompeten. Yang paling sering terjadi itu adalah karena kelalaian. Pada dasarnya kelalaian terjadi jika seorang tidak sengaja melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau omisi, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan pada orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama. Jadi ini ada perbandingan ya. Kalau ada sesama dokter misalnya dengan kualifikasi yang sama, situasi yang sama, apa keputusan yang diambil? Misalnya yang satu memutuskan A, tindakan yang satu B, yang sesuai dengan aturan adalah B, maka A dikatakan salah. Perlu diingat bahwa umumnya kelalaian yang dilakukan oleh orang per orang bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum, kecuali apabila dilakukan oleh orang yang seharusnya, yang berdasarkan sifat profesi bertindak hati-hati dan telah mengakibatkan kerugian atau cedera bagi orang lain. Suatu perbuatan atau sikap tindakan medis dianggap lalai apabila memenuhi 4 unsur ini. Tadi ya kita singgung 4 unsur. Ini yang harus diingat. 4 unsur yang harus dipenuhi sehingga bisa dikatakan lalai. 1. Duty. 2. The relaxation of duty. Ketiga, damage, dan keempat, direct causal relationship. Duty atau kewajiban tenaga medis untuk melakukan sesuatu tindakan, untuk tidak melakukan tindakan sesuatu tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi dan kondisi tertentu. Jadi duty ini karena kewajibannya dia, karena perannya dia atau posisinya dia sebagai tenaga medis. Kalau mungkin posisinya dia sebagai guru atau insinyur, mungkin dia tidak ada tuntutan ini. Jadi ini berkaitan dengan duty atau profesi atau kewajibannya. Kemudian 2, the relaxation of duty, adanya penyimpangan kewajiban atau penyimpangan kewajiban profesi ya. Kalau profesinya tadi tidak sesuai, ya tidak ada kewajiban itu. Jadi the relaxation of duty. Kemudian ketiga, damage, adanya kerugian. Tadi disinggung kalau error belum tentu ada kerugian, tetapi kelalaian itu harus ada unsur kerugian, yaitu segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian akibat layanan kesehatan atau kedokteran diberikan oleh pemberi layanan. Kemudian keempat ada direct causal relationship atau hubungan sebab akibat yang nyata dengan setidaknya proximate cause. Jadi contoh ya, ini bisa dikatakan, satu contoh bisa dikatakan lalai, satu contoh tidak bisa dikatakan lalai karena tidak ada direct causal relationship.
Misalnya pasien mengeluh di tangan kirinya ada bisul atau abses, kemudian dokter melakukan insisi ya, atau pemotongan atau pembuangan abses tadi atau bisul tadi. Tetapi tindakan tersebut tidak dilakukan dengan disinfeksi atau kondisinya tidak steril, sehingga mengakibatkan pasien menderita kerugian. Misalnya dok ini akibat tindakan kemarin, kan yang dioperasi tangan kiri ya, tangan kanan saya muncul tai lalat dok. Nah ini kalau di usut-usut ya tidak ada direct causal relationship jelas ya, tai lalat di kanan, tindakan di kiri. Jadi kalau tidak ada direct causal relationship, maka tidak dapat dituntutkan bahwa ini adalah suatu tindakan kelalaian. Lain halnya kalau misalnya di tangan kiri yang bekas tindakan yang unsteril tadi terjadi infeksi, maka ini bisa dianggap sebagai suatu kelalaian. Selanjutnya, oleh karena teori kelalaianlah dasar penuntutan yang tersering digunakan baik pada tuntutan pidana maupun perdata. Sehingga untuk rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya harus berupaya keras mengurangi kemungkinan terjadinya lalai medis, terutama yang preventable adverse event yang diakibatkan oleh medical error. Suatu tuntutan hukum perdata, dalam hal ini sengketa antara pihak dokter dan rumah sakit berhadapan dengan pasien dan keluarga atau kuasanya, dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu litigasi, proses peradilan, dan cara non-litigasi atau di luar proses peradilan. Yang paling sering dipilih sih non-litigasi ya, kalau bisa dilakukan, karena efeknya terhadap nama baik rumah sakit dan sebagainya itu besar kalau sudah sampai ke peradilan. Demikian perkuliahan kita kali ini, agak banyak, tapi semoga ilmunya sangat bermanfaat, semoga berkah. Kembali saya ingatkan, tolong di subscribe, tolong dibantu share, like, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.